Hai Sobat Unijar, selamat datang di Unijar Podcast. Hari ini, Kamis 9 Maret 2023, saya dan tim berkesempatan untuk hadir di SMKN 1 Labu Api. Nah, kali ini Sobat, kita akan melakukan podcast atau wawancara dengan salah satu alumni Fakultas Ekonomi Unijar tahun 91. Angkatan 91, yaitu Ibu Sarifah Fadlun SE ME. Senang sekali Bu bisa diundang di SMKN 1 Labu Api ini oleh Ibu. Ibu kepala sekolah Bu ya sekarang di sini. Iya, benar. Jadi kami dari tim Humas kerjasama Humas dan alumni Universitas Islam Al-Azhar, dan kami akan bertanya-tanya nih tentang bagaimana Ibu dulu akan berkuliah di Unijar seperti itu Bu, khususnya di Prodi ya, Fakultas Ekonomi Bu ya. Jadi Bu, ini menarik sekali Bu. Ibu ini termasuk angkatan yang senior Bu ya. Masuk 91 Bu. Masuknya 8687. Oh, 8687. Keluarnya 91. Keluarnya 91. Wah, luar biasa ini Sobat. Jadi waktu itu ada promosi dari Unijar. Dari Unijar. Harusnya kita wisudanya Desember gitu, tapi karena ada promosi jadi wisudanya Juni tahun 91. Oke, luar biasa Bu. Kena promosi waktu itu. Kena promosi Bu ya. Alhamdulillah bisa keluar saya di promosi itu. Hanya 2 orang waktu itu dari Fakultas Ekonomi. Hanya 2 orang dari Fakultas Ekonomi. Jadi Bu, sekarang ini kami akan nanya-nanya nih Bu masalah bagaimana Ibu sekarang ini setelah keluar dari Unijar. Jadi Bu, yang pertama itu apa sih pengalaman berkesan selama kuliah di Unijar tuh Bu? Apa saja yang Ibu rasakan dulu pada saat kuliah? Ini udah lain banget nih Bu. Iya, dunianya beda sudah. Ya, jadi begini Mas Habib ya, kita masuk kuliah itu kan berdasarkan minat. Mungkin karena saya dari jurusan saya IPS di SMA 1 Mataram, begitu masuk ekonomi itu kayaknya ngeling aja gitu pelajaran itu gitu ya, mata kuliah itu. Tetapi kalau pengalaman itu karena pada waktu saya masuk jadi mahasiswa di Unijar itu masih merintis kan, Unijar itu Pak. Betul. Jadi masih merintis, otomatis akan beda dengan situasinya sekarang gitu. Begitu tamat tahun 91 itu langsung cari kerja, dan alhamdulillah waktu itu saya dipanggil oleh masih wakil dekan dia Pak karena dekannya Pak Badrun waktu itu, Pak Badrun Ram. Jadi wakil dekannya itu Pak Asikin WD1, almarhum Pak Asikin. Jadi manggil saya mungkin karena saya dilihat waktu mahasiswa juga aktif gitu kan, aktif sehingga mau kamu ngajar gitu di ini. Dengan senang hati saya, artinya justru yang saya ajar itu yang unik, pengalaman saya ngajar di sana itu yang saya ajar teman-teman lettingan saya juga. Itu yang diajar karena mata kuliahnya itu yang dikasih waktu itu mata kuliah yang memang masih di teman-teman saya harus ngambil mata kuliah itu gitu. Saya ngajar itu perbankan itu ya, operasi bank sentral namanya dulu, kemudian ekonomi pembangunan sama manajemen saya ngajar waktu itu. Nah, berarti itu mata kuliah yang terkesan ya buat Ibu ya, sehingga sampai diajarkan. Kalau terkesan, karena apa? Saya jurusan ekonomi terus dikasih yang terkesan kalau yang saya ajarkan Mas ya, yang terkesan tuh operasi bank sentral itu. Karena kenapa? Update itu ilmunya saat itu pun harus update Pak. Kita harus mengikuti perbankan, informasi perbankan itu. Kemudian, alhamdulillah kan mahasiswa itu banyak yang dari Bank Indonesia, kemudian ada BRI, pada waktu itu ada BPD. Jadi saya dibawakan brosur-brosur perbankan ini loh, program perbankan kita Bu. Jadi saya melihat di situ ada analisa SWOT perbankan itu seperti apa, saya pelajari semuanya. Jadi itu berkesan. Semua dipelajari itu. Semua ya? Dari sejarah bank sampai dengan bagaimana operasional perbankan waktu sekarang di SMK tugasnya, tapi masih ingat sampai sekarang Bu. Masih ingat. Saya terkesan sekali itu. Dan mata kuliah yang paling saya suka ketika kuliah itu sebetulnya saya ekonomi moneter. Ekonomi moneter ya. Senang saya. Sekarang kan kepala sekolah Bu ya tugasnya. Nah, jadi kepala sekolah ini udah berapa tahun Bu di SMK 1 Labu Api nih? Kalau jadi kepala sekolahnya, saya mungkin masih terkategori baru ya Pak Habib ya, karena saya dilantik itu
tahun 2021 bulan Agustus. Jadi kalau dilihat durasi waktu saya itu hanya 1,5 tahun, baru 1,5 tahun menjadi kepala sekolah. Tetapi sebelum menjadi kepala sekolah saya juga dulu pernah pengalaman jadi ketua program studi gitu di SMK 2 Mataram. Kemudian saya pernah menjadi sekretaris unit produksinya, itu kayak kita bisnis lah gitu. Kemudian saya menjadi ketua UUP-nya lama di SMK 2 Mataram itu. Nggak mudah Bu ya dapat jabatan kepala sekolah sekarang ini. Perjalanan panjang. Dan saya sering mengikuti diklat, Pak. Diklat itu di Jakarta ya. Nah, jadi Bu, kalau kepala sekolah itu apa aja sih tugasnya kalau di SMK itu Bu? Kan ada 2 ini kategori sekolah menengah ini ya, sekolah menengah atas khususnya. Ada SMK, ada SMA atau MA gitu Bu. Kalau secara umum semua kepala sekolah itu harus memiliki tugasnya yang besar itu adalah pertama manajerial ya, kemudian supervisi dan kewirausahaan. Kalau dulu kan ada yang lain-lainnya, tapi sekarang 3 ini aja difokuskan kepada 3 ini. Jadi manajerial, bagaimana kita memimpin sekolah itu Pak, memanage sekolah itu manajerial. Yang saya manage itu kan bukan hanya stakeholder bukan hanya guru pegawai, tetapi bagaimana pengelolaan sekolah secara apalagi umum. SMK ini SMK negeri Bu ya. Nggih, SMK negeri. Untuk ini jadi job desk itu. Nggih, masing-masing misalnya untuk membagi tugas wakaf pun Pak, saya harus terampil melihat orang ini bakat enggak jadi wakaf kesiswaan, misalnya bakat enggak jadi wakaf humas, bakat enggak jadi wakaf kurikulum, bakat enggak jadi wakaf kompeten gitu istilahnya ya, kompeten enggak jadi wakaf humas, wakaf kesiswaan, wakaf kurikulum, wakaf sarana misalnya. Terus saya harus memilih kaprok yang kompeten di jurusan masing-masing Pak. Waduh. Misalnya TKJ di sini, saya harus menempatkan orang yang memang orang TKJ. Jadi jurusannya ada basicnya itu TKJ. Ya? Jurusan ada berapa Bu? Masih 3. Okay. Tahun ini terakhir 3 TITL-nya. Tahun ini terakhir 3. Tahun depan itu sudah 2. Tapi kita bisa menambah KK. Kompetensi keahliannya. Misalnya kalau di perguruan tinggi itu konsentrasinya bisa kita tambah, karena kalau kita belum menjadi sekolah, kalau sudah jadi sekolah PK itu lain. Sekarang banyak anunya SMK ini Pak. Ada sekolah PK, ada BLUD, pusat keunggulan itu. Kalau kita menjadi sekolah PK itu bisa kita menambah 1 core lagi, misalnya core penunjangnya saya tambah lagi dengan TITL misalnya, bisa. Tapi saya harus negosiasi dulu ke dinas seperti apa memungkinkan. Nggak kan dilihat zona juga sekarang Pak. Zonasi tentunya prosesnya panjang Bu ya. Tapi kalau penerimaan siswa barunya nggak pakai zona kita. Yang pakai zona itu SMA. Kalau kita SMK, kalau SMK nggak bebas semua, maupun itu dari kota, kabupaten, bebas. Misalnya di kota tidak ada jurusan, tapi kan ada juga jurusan di sana. Makanya kami sering sharing ilmu Pak. Saya misalnya harus ada kunjungan ke beberapa sekolah untuk belajar gitu loh Pak. Kalau Bu Fadlun ngajar juga Bu, ada mata pelajaran yang diampu di SMK ini? Kalau di SMK ini tidak. Kalau dulu kan diwajibkan ya kepala sekolah itu ada jam ngajarnya 6 jam misalnya. Sekarang enggak. Karena tapi begini Mas Habib, saya di supervisi itu ya, di supervisi itu kebetulan saya setiap satu semester itu selalu mensupervisi secara periodik teman-teman. Jadi nanti saya bagi tugas, saya guru-guru PNS ini, kemudian ada beberapa guru honor saya supervisi dengan rubrik yang lengkap gitu ya. Nah itu enggak tahu, mungkin kebiasaan saya, Pak Habibnya kalau saya suka ngajar sebetulnya. Saya pernah mensupervisi seorang guru, jadi dia ngajar KWU. PKK di kelas 3, di kelas 12 waktu itu PKK. Dan saya pernah megang mata diklat itu di SMK 2. Saya mengajar PKK ya. Cuma beda, sama aja dia. Cuma nanti bedanya misalnya PKK-nya anak teknik, sekolah yang teknik dengan sekolah yang di SMK 2 kan bisnis manajemen. Ya, di luar ada perbedaannya di materi berapa gitu, nanti ada perbedaan. Tapi secara umum ya saya ngajarkan leadership ke anak-anak, bagaimana menjadi seorang entrepreneur, calon entrepreneur yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi saya berikan trik-triknya. Saya mengajar. Itu butuh ya Bu ya sekarang ini ya di sekolah-sekolah menengah atas. Harus ada kewirausahaannya. Jadi makanya kompetensi yang 3 ini harus dimiliki oleh kepala sekolah. Tadi saya sebutkan manajerial, kemudian supervisi dan kewirausahaan itu. Luar biasa. Jadi kita harus berpikir di sekolah ini bukan hanya menunggu bantuan
bantuan pemerintah, tapi apa yang kita bisa hasilkan untuk kita usahakan gitu. Jadi ada program juga satu sekarang Pak Habib. Ini menarik, kemarin di launching oleh Bu Gubernur Wagub ya. Di IC itu ada satu usaha, satu siswa satu usaha. Satu siswa satu usaha. Makanya ini sudah berjalan. Sedang berjalan. Ini yang terbaru. Kalau kemarin itu kan masih kita kan di dalam program kepala sekolah ini juga harus mendukung program gubernur. Pemerintah. Ada ininya link and make-nya, kemudian sekolah HBLUD. Selain dari pemerintah pusat, di pemerintah daerah kita juga ada khusus. Ada khususnya Bu ya. Makanya di Dikbud itu ada 4P yang kita harus tonjolkan gitu. Jadi profile. Ini khusus SMK. Khusus untuk SMK 4, profile, kemudian penampilan, kemudian prestasi. Apa satu profile, kemudian penampilan, prestasi, pelayanan. Wah, sobat, ternyata menjadi kepala sekolah itu nggak mudah seperti yang kita bayangkan. Perjalanan panjang, banyak yang dilalui oleh Bu Sarifah ini menjadi satu contoh buat kita ini yang sedang kuliah, berkarir saat ini, terutama yang menjadi seorang guru. Nah Bu, sekarang Bu, Ibu kan udah lumayan lama nih Bu, tamat dari Unijar, jadi alumni. Jadi Unijar sekarang Bu udah beda sekali dengan yang dulu Bu. Banyak perkembangan-perkembangan yang ada di sana, baik itu dari sisi mutunya, kemudian sarana prasarana, sumber daya manusia, dan masih banyak lagi Bu. Nah, program studi terutama Bu. Dulu mungkin Ibu baru ada satu program studi ekonomi pembangunan ISP, di Fakultas Ekonomi ISP. Sekarang kita udah punya 2 loh Bu. Ada akuntansi juga, itu program sarjana dia juga, dan juga ada beberapa jurusan dan fakultas baru yang sudah muncul juga sekarang ini, dan bahkan kami sedang menggodok program pasca sarjana S2, yaitu di jurusan prodi hukum. S2 Magister Ilmu Hukum, seperti itu Bu. Nah, terkait dengan harapan nih Bu ya, harapan Ibu selaku alumni, pasti dong ada Bu harapan-harapan itu yang diinginkan untuk alma mater ini demi kemajuan dan perkembangannya di masa yang akan datang Bu. Kira-kira gimana Bu harapan dan ininya? Mungkin saran saya kepada Unizar, jadi supaya akan menjadi lebih baik, ada fakultas kedokterannya, kemudian mau buka magister hukum, itu kan sangat luar biasa Pak. Ya harus diperhatikan ya, pertama akreditasi itu, kemudian prestasi dan promosinya seperti apa. Prestasi dan promosinya mungkin harus diupdate terus, jadi informasi-informasi itu, karena kita kan bersaing ini Pak. Betul, perguruan tinggi swasta itu banyak banget Pak sekarang. Jadi untuk mengimbangi persaingan itu kan, kalau di yang saya ajarkan anak-anak dulu di bisnis itu Pak ya, kita harus memiliki analisis SWOT, misalnya bagaimana kekuatan, kemudian kelemahan, peluang dan tantangannya. Di samping itu juga kalau di pemasaran ini Pak ya, dia harus 4P itu, bagaimana menjaga produk, kemudian price sama promotionnya itu. Nah, kalau ini jauh beda Bu ya. Ya baik, Sobat Unijar, demikian mungkin wawancara kami dengan Bu Sarifah Fadlun. Beliau ini alumni yang luar biasa. Beliau sekarang ini menempati jabatan di sekolah sebagai kepala sekolah SMKN 1 Labu Api. Selain itu beliau juga sudah S2 gitu kan. Jadi harapan kami alumni-alumni yang lain yang lahir dari Universitas Islam Al Azhar nanti bisa mengikuti jejak beliau ini. Baik Sobat Unijar, demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast episode lainnya. Bu Sarifah, terima kasih banyak, kami sudah diberikan waktu ini. Sukses selalu Bu ya. Saya juga suatu kehormatan bisa ke sini. Makasih banyak ini Bu. Pak.